Halo guys, jumpa lagi di Drink or Drunk dengan Bobby Korputi. Kali ini gue mau ngebahas mengenai bir lagi. Ada orang pecinta minuman, pecinta bir, tanya ke gue style bir tuh ada kayak gimana sih? Oke, basically bir banyak macamnya. Apalagi yang import ya, desain bir. Cuma kalau untuk market Indonesia nggak terlalu banyak sih. Yang terkenal itu ada Lager, Pilsner, Ale, sama Stout ya. Nah, jadi kalau untuk masalah bir kita bisa santai-santai. Dan next juga ada pertanyaan mengenai ini dia nih. Kembali kita bahas soal toko minuman atau liquor shop yang sebenarnya gue agak berat untuk ngebahas. Tapi berhubung banyak yang nanya dan ada komen-komen juga tentang yang bikin ya sebenarnya sih nggak nyaman ya kalau didengar sama orang. Tapi nggak apa-apa, gue akan coba ngebantu ngejawab beberapa pertanyaan yang sebenarnya gue rasa para market atau para konsumen juga tahu kayak gimana. Tapi sebelumnya kita ngebir dulu bro. Ya, kali ini ada Konig Ludwig Weissbier, oke? Kita coba kayak gimana? Sorry. Top banget. Gue sangat apresiasi dengan bir ini. Buatan Indonesia bro, tapi stylenya kayak Jerman bir. Ini dia, ya kan? Ini juga buatan Indonesia, stylenya kayak bir impor. Coba lagi ya. Mantap. Oke. Udah siap? Kita akan bahas satu persatu. Stay tune di Drink or Drunk. Oke guys, kita lanjut nih dengan pertanyaan pertama mengenai bir ya. Jadi kalau bir, selain yang tadi gue sebut ada 4, ada Pilsner, ada Ale, ada Stout ya, dan ada juga box beer, Sandy, banyak macamnya. Bir itu buat gue minuman occasionally ya, tidak harus minum setiap hari. Buat gue minum saat-saat kalau lagi udara panas, barbecue time, makan makanan grill, burger ya, gue minum bir lah. Oke. Nah, contohnya seperti ini, Konig Ludwig Weissbier ya. Weissbier ini kayaknya artinya white beer ya. Ini bikinan Indonesia, tapi stylenya kayak Jerman beer ya. Oke. Nah, itu sekilas tentang bir. Nah, ini dia nih. Ini adalah main topik hari ini. Jadi ada cerita nih, beberapa customer datanglah ke salah satu toko, bilang, "Mas, kok minumannya murah banget ya? Terus di compare sama yang sana lebih mahal. Jangan-jangan minumannya palsu. Jangan-jangan minumannya palsu." Ya,
sesuai dengan pengalaman gue, minuman yang udah masuk toko, udah melewati seleksi, edit, negosiasi langsung dari supplier bahkan importir, gue rasa nggak mungkin palsu ya. Jadi kalau misalnya hanya masalah terlalu murah atau dibandingkan dengan toko lain yang mahal, gue bisa bilang itu palsu. Murah bisa aja si toko itu hanya ngambil cuan atau untung dikit, sedangkan toko lain mungkin dia harus bayar rental lebih mahal, gaji karyawan lebih banyak, servisnya juga lebih banyak, live music mungkin ya, atau mungkin dia taruh fasilitas servis yang lain, makanya itu harus lo bayar. Jadi jangan berpikir minuman lebih murah, produk lo palsu. Minuman lebih mahal, ambil cuan banyak. Bro, kalau lo berpikir sudah complicated, mendingan lo nggak usah datang ke tempat hiburan atau lo nggak usah beli minuman, ya di rumah aja. Kasihan para pekerja pariwisata yang udah bekerja dari pagi hingga malam hanya mendengar komen-komen kalian mengenai minuman palsu. Ya, kalau mau tahu minuman palsu, lo beli minuman, lo bawa aja ke Badan BPOM. Mereka akan ngecek buat lo. Ya, kalau mau tahu minuman yang asli, udah pasti dia ada pita cukai. BPOM terdaftar. Ya. Bentuk botol pun kondisinya masih bagus. Tapi kalau lo udah menerima dengan kayak pita cukai sobek, BPOM nggak ada, label jelek, balikin. Tapi jangan bilang toko itu palsu. Ya. Kenapa? Come on. Business is business. Tapi jangan black campaign lah. Kita bisnis minuman dengan fair. Kita bukan politik. Kita nggak milih presiden, kita nggak milih gubernur atau whatever, ya. Jadi kalau kalian benar-benar mau compete lah secara fair, ya. Lo punya produk yang bagus, toko satu punya produk yang bagus, fight yang fair. Ini kan hanya masalah strategi marketing untuk ngejual, bukan gimana cara ngejelekin toko satu dengan yang lain supaya lo bisa dapat cuan lebih. No, nggak kayak gitu, ya. Itu namanya lu hanya ngebikin suasana menjadi hiruk pikuk dan keruh, ya. Kalau mau bisnis yang baik, ya, lu punya produk andalan, lu pilih produk andalan lu jual, lu ekspos semaksimal mungkin. Toko yang satu nggak punya produk sama-sama lu, jangan bilang produk lu palsu. Lu cari produk head to head yang mirip dengan karakter yang sama, harga yang sama, ya udah, kita perang marketing lah, ya. Jangan lu bilang palsu, murah dikit palsu, ya. Gue yakin semua peminum di Jakarta atau customer di Jakarta, mereka tahu mana minuman palsu, mana minuman yang asli, ya. Jadi jangan bikin susah orang. Orang jualan, orang bisnis ini untuk have fun, untuk entertain, ya, untuk lo saat lo bosen lo pengen minum, ya go ahead minum, ya. Tapi jangan lo bilang palsu lah, ya. Menurut gua sorry nih, maaf, menurut gua itu bukan suatu hal yang asik untuk dilakukan. Benar nggak? Kita minum dulu. Terus satu lagi, ada yang bilang, wah, minuman ini nggak terkenal tapi enak. Wah, minuman ini enak ya, ada di mana-mana. Dulu ada satu orang pernah bilang sama gue, the first is the winner. Ya, yang pertama kali itu adalah pemenang. Ya, contohnya, perusahaan yang udah bikin minuman lebih dulu dari zaman dahulu kala dan masih eksis sampai sekarang, mau compete dengan minuman baru akan susah. Kenapa? Dia udah take off kemana-mana, lo baru mulai, ya. Jadi kalau lo mau bilang, wah, ini minumannya nggak oke nih, kembali ke market, bos, kembali ke konsumen, kembali ke semua yang mau minum, ya. Tapi kalau mau bilang compete, lo compete lah yang fair, ya. Tapi ingat, the first is always the winner, ya.
Yang pertama itu selalu pemenang. Lo mau minum apapun air putih, pasti lo bilangnya kemana-mana salah satu merek yang udah eksis duluan. Ya. Sama halnya, lo mau ngomong soal bisnis minuman, bisnis miras, ya udah, lo udah tahu, the first is the winner. Ya. Di Indonesia itu hanya dua, yang punya anggur sama yang punya the right spirit. Mereka adalah yang pertama. Jadi kalau mau compete, bikinlah marketing strategik yang bagus. Oke? Gue cuma mau ngasih tahu, episode kali ini gue hanya menjelaskan dan gue hanya mendistribusikan bahwa black campaign nggak oke lah untuk bisnis. Ya tapi itu tetap ada, gue nggak ngelarang. Lo mau lakuin mau nggak terserah. Cuman menurut gue ridiculous. Oke? Dan satu lagi, lo mau nyari minuman original, resmi dan terdaftar, lo bisa dicari di dua toko ini. 1, 2 ini, ya. Jadi ingat, apapun dilakukanlah dengan baik. Dan gue selalu ingetin, pilih produk dengan bijaksana, minumlah bertanggung jawab. Minum boleh,